Gunung Perahu. Ini adalah perjalanan keduaku melakukan pendakian di salah satu gunung di Jawa Tengah. Midpoint pendakian kali ini ada di rumah temanku di Mojosari, dan waktu itu kita harus buru-buru karena mengejar tiket kereta api di stasiun Mojokerto, yang akhirnya kami harus ngebut belok sana belok sini, dan alhamdulillah akhirnya sampai di tujuan 10 menit sebelum keberangkatan kereta api yang kita tumpangi. Dan belum sempat kami istirahat, kereta sudah menunjukkan batang hidungnya. Inilah kereta api Logawa kelas ekonomi yang kami tumpangi. Dan ini adalah pengalaman pertamaku menggunakan dan naik kereta api. Sewaktu di perjalanan, kami berkenalan dengan turis asal Perancis yang bernama Marie Hui. Dia bercerita kalau 2 minggu kemarin dia sempat ingin naik Semeru tapi nggak jadi karena waktu itu sistem booking udah ditutup karena kebakaran yang terjadi di Semeru kemarin. Di dalam gerbong kita juga menyaksikan hujan yang pertama kali datang di tahun ini. Nampak wajah-wajah lelah kami dan juga para penumpang lain saat menaiki kereta. Ada juga yang sedang membaca buku, mainan HP. Oh ya, teman kami Marie Hui kemarin dia turun di Jawa Tengah, tepatnya di Puyangan, dan tepat pukul 8 seperti estimasi di tiket kemarin, jam 8 kami sampai di Purwokerto. Malam harinya kami pergi ke Wonosobo menggunakan bis angkutan, dan dari Mendolo dan kita nge-grab sampai pos Igir Meranak dan kita tidur di sana. Pagi harinya kita langsung registrasi, terus jalan-jalan ke rumah warga sambil cari sarapan bareng temen-temen.
Sehabis sholat duhur, kami langsung melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Prau dari pos Ikirmana. So, tak lupa kita berdoa untuk keselamatan kita bareng-bareng, juga untuk perjalanan kita biar aman dan selamat sampai tujuan. Tak lupa kami bercengkrama dan saling menyapa dengan penduduk sekitar, dengan orang yang sangat ramah-ramah kepada setiap pendaki yang mau melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Prau. Iya. Oh, jenenganmu di? Oh, tulung aku. Monggo, Pak. Enak kon sinai kono-konane. Iki yo, Kawan. Tutup. Bonus. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini juga kita disambut dengan sedikit gerimis. Dan inilah yang kita pengen ngerti, karena sampai di pos pendakian Gunung Prau via Ikirmana, yakni Goa dari Bambu Kemin, Goa Sudung. Sebenarnya sih agak ngeri karena kalau di tempat saya biasanya Sudung itu adalah tempatnya itu babi hutan. Dan di sini juga sangat gelap. Ketika kami melewati terowongan yang paling panjang, lumayan ngeri saat kami melewatinya. Apalagi seandainya kita melakukan perjalanan waktu malam. So harus bawa penerangan yang lebih, karena waktu itu kita cuma pakai HP dan nggak bawa penerangan lain. Dan setelah sekitar 2,5 jam perjalanan, kami tiba di
pos 3, tepatnya di Rotodowo, tempat camp pertama via Igir Nana. Di tempat ini kami mendirikan camp sekaligus masak, sholat, dan tidur juga di sini. Kami tidak melakukan perjalanan ke puncak karena waktu itu kondisi sangat gelap, berkabut, jadi kami tidak mau mengambil resiko karena ini adalah pertama kali kami mendaki di Gunung Prau dan tidak ada satupun yang pernah punya pengalaman ke sini. Delicioso. Perfecto. Marie Queen. Lontar lah kasih saya. Dan waktu menunjukkan pukul 4.30 selesai sholat subuh. Kami langsung menunggu sang mentari yang terbit dari ufuk timur, dan sungguh pemandangan yang sangat indah dari Gunung Prau, dimana kita bisa melihat Gunung Sindoro, Sumbing sebagai backgroundnya. Masya Allah. Setelah packing dan membongkar tenda, kami langsung melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Prau.
Mati lo, mat. Sampai di Ono puncak kami bertemu Semongko. dengan 3 orang Sorengan pendaki enak gini. asal Oh, Pemalang, mangga, Jawa Tengah, oh. dan kami dikasih Oh. buah semangka, mangga Kiloan mat lo, mat. Lo, mat. yang biasanya kami temui di Semeru. Tapi nggak ada mangga kalau di Semeru juga. Alah. Paling ada juga semangka. Dan kami Tuh, kilo, mat, memamerkannya kepada teman kami yang waktu itu nggak ikut melakukan pendakian menuju puncak Semeru, yakni Ya, Mamat, agak saya sih. yang biasanya rakus kalau ada makanan berupa semangka favorit. Tidak banyak yang kami lakukan di puncak. Kami hanya sedikit berfoto-foto. Soalnya waktu itu Gunung Sindoro dan Sumbing sudah tertutup kabut karena di daerah situ mungkin sudah hujan. Jadi kami melakukan perjalanan aja, langsung lintas pulang melewati Padak Banteng. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Di Padak Banteng kita temui perjalanan yang berundak dengan tangga yang dibuat dari batu oleh penduduk sekitar yang dibiayai oleh pos pendakian Padak Banteng bersama perhutani, yang sebenarnya cukup melelahkan sih. Tapi kalau lewat jalur Padak Banteng ini kita bisa melakukan perjalanan lebih cepat karena estimasi dan
jalannya lebih ramai. Makanya banyak sekali yang memilih lewat sini waktu melakukan pendakian menuju puncak Gunung Prau. Dari jalur pendakian Padak Banteng kita bisa melihat betapa indahnya persawahan di daerah Dieng yang selama ini hanya saya bisa saksikan di foto-foto instagramable ataupun di sebuah uploadan dari teman-teman di Facebook. Alon cak, alon dengulin loro. Dan perjalanan kami sekitar 1,5 jam sampai di pos 1 pengecekan tiket jalur via Padak Banteng.
di pos pendaftaran Padak Bandeng, di mana kami melaporkan kepada pos bahwa kami lintas dari pendakian Gunung Prau via Iki Rembrana. Inilah ceritaku mendaki Gunung Prau Dieng Wonosobo. Wah, arek kok apa arek kok?